Dan satu yang kemudian memang ditekankan oleh Prabowo adalah tentang bagaimana korupsi tidak boleh terjadi. Bagaimana kemudian APBN harus sampai kepada masyarakat yang membutuhkan. Bukan untuk memperkaya diri, bukan untuk kemudian melihat apa yang kemudian hanya menguntungkan diri sendiri, kolega, keluarga gitu. Kita nggak tahu dalam forum itu apakah kemudian ada yang tersindir. Dan kemudian Prabowo bilang gitu, mulai dari korupsi, kolusi, meskipun nepotisme tidak disebutkan ya. Mungkin karena beliau sadar bahwa ada salah satu yang kemudian ikut. Hai korban ghosting. Setelah sekian purnama, serigala itu terlalap dan tertidur dalam ruangan yang kemudian tidak menentu di mana arah juangnya. Hari ini serigala itu telah menemukan bulan purnamanya dan keterangan cahaya. Sehingga akhirnya muncul gitu kekuasaan-kekuasaannya, hingga akhirnya muncul kekuatan-kekuatannya dan watak-watak sosoknya. Karena serigala ini sebenarnya bukan tidak bisa untuk menjadi raja hutan, tapi dia lebih kepada tidak bisa diatur oleh orang-orang lain. Sedangkan singa masih bisa menjadi pertontonan sirkus yang kemudian menjadi tawa canda orang-orang yang melihat sirkus tersebut. Hari ini 20 Oktober 2024 adalah momen bersejarah bagi salah satu orang dan seluruh masyarakat Indonesia, siapa kalau bukan lagi Prabowo Subianto. Jadi Bapak Prabowo Subianto sebelumnya selamat karena telah dilantik sebagai presiden, dan kepada Gibran Rakabuming Raka juga selamat karena telah dilantik sebagai wakil presiden. Akhirnya pidato perdana beliau sebagai sosok presiden muncul di hadapan publik dan beliau menunjukkan jati diri sebenarnya. Jadi kalau selama ini kita lihat berbagai macam tindakan yang Prabowo lakukan dalam proses kementerian dan sebagainya, yang kemudian cukup santai, ya kan, agak tenang, kan, lebih menahan berbagai macam hal yang harusnya banyak ingin dia utarakan, lebih-lebih lagi karena beliau sudah mengikuti proses panjang kontestasi politik pilpres berturut-turut hingga yang keempat beliau terpilih sebagai Presiden Republik Indonesia. Maka memang aura-aura beliau ketika menyampaikan pidato perdana itu memang aura yang selama ini beliau pendam gitu. Jadi beliau selama ini sudah mendam berbagai macam hal yang harusnya beliau katakan kepada seluruh masyarakat Indonesia, kepada seluruh pejabat-pejabat yang ada di sekitar kita. Banyak hal yang kemudian Prabowo bilang gitu, mulai dari korupsi, kolusi, meskipun nepotisme tidak disebutkan ya. Mungkin karena beliau sadar bahwa ada salah satu yang kemudian ikut. Mungkin ya. Tapi dari berbagai macam proses itu, kita akhirnya bisa melihat bahwa Prabowo adalah sosok orang yang kemudian paham tentang berbagai macam sejarah yang terjadi di Indonesia. Mulai dari beliau masih kecil, membersamai pemerintahan Soeharto, sampai hari ini, beliau terpilih sebagai presiden, beliau orang yang akhirnya menunjukkan dirinya sebagai orang yang paham sejarah gitu. Dan harapan dari berbagai macam pemahaman sejarah tersebut, ia satu, beliau tidak bisa dan tidak mau untuk mengulangi berbagai macam proses kelam tersebut. Dan beliau bisa mengambil pelajaran untuk akhirnya menatap masa depan. Satu yang kemudian akhirnya disampaikan oleh Prabowo yang terus berulang-ulang beliau tekankan gitu kan. Meskipun kita sadar bahwa sebenarnya kita nggak tahu nih Prabowo sebenarnya baca teks atau tidak. Tapi yang pasti, sudah pasti disiapkan teksnya. Cuma ada berbagai macam improvisasi yang akhirnya keluar dari diri Prabowo gitu, secara natural aja gitu, sebagai sosok beliau yang akhirnya keluar aja gitu, tidak sesuai dengan berbagai macam teks, karena ada yang kemudian perlu ditekankan oleh Prabowo Subianto kepada halayak umum yang kemudian di depan-depannya sedang menjadi pejabat atau di kalangan berbagai macam rakyat Indonesia untuk melihat bahwa hari ini Presiden Prabowo memang ingin melanjutkan kemajuan bangsa, bukan melanjutkan apa yang kemudian menjadi program Jokowi. Memang keberlanjutan, tapi beliau punya khasnya sendiri, beliau punya pendiriannya sendiri, beliau punya pandangan dan prinsipnya sendiri. Kita bisa melihat itu dari berbagai macam hal lah. Tapi yang pertama, ketika beliau mengatakan bahwa kita harus berani mengambil berbagai macam tindakan-tindakan untuk menantang berbagai macam hal gitu kan, yang kemudian memang tidak benar gitu. Beliau mengibaratkan kalau pada akhirnya ternyata di depan ada berbagai macam keburukan, jangan kemudian kepala kita ini masuk ke dalam tanah seolah-olah tidak melihat gitu. Sampaikan semua itu. Ini yang kemudian akhirnya cukup menarik gitu. Mungkin orang-orang berpikir bahwa ada berbagai macam tolak belakang yang terjadi gitu. Misal Gibran jadi wapresnya dan berbagai macam hal yang akhirnya terjadi di lingkungan sekitarnya. Mungkin gitu kan. Tapi Prabowo sudah menunjukkan kepahamannya tentang sejarah berbagai macam proses pendirian bangsa Indonesia.
Dan satu yang kemudian memang ditekankan oleh Prabowo adalah tentang bagaimana korupsi tidak boleh terjadi. Bagaimana kemudian APBN harus sampai kepada masyarakat yang membutuhkan. Bukan untuk memperkaya diri, bukan untuk kemudian melihat apa yang kemudian hanya menguntungkan diri sendiri, kolega, keluarga gitu ya. Kita nggak tahu dalam forum itu apakah kemudian ada yang tersindir, misal Jokowi misalnya, kita nggak paham. Tapi pasti dalam pernyataan itu, Prabowo sudah mengerti berbagai macam keadaan bangsa ini dan beliau hanya menekankan tentang keberanian. Wah, termasuk ketika beliau mengatakan berbagai macam yang diucapkan ketika pidato perdananya, menyindir berbagai macam hal yang kemudian terjadi di Indonesia. Ini sudah lengkap nih pemahaman yang kemudian Prabowo miliki, tinggal bagaimana kemudian akhirnya pemahaman-pemahaman itu tidak tinggal dalam pikiran dan ucapan, tapi terasa sebagai tindakan yang ini bermanfaat bagi kita. ini kan yang perlu kemudian diperhatikan. Dan dari berbagai macam pidato-pidato beliau, akhirnya memang ada salah satu yang kemudian harus kita lihat ketika Prabowo berdiri sebagai dirinya sendiri, sebagai Presiden Republik Indonesia yang terlepas dari berbagai macam program Jokowi. Kita bisa melihat berbagai macam anggaran, susunan anggaran yang kemudian terjadi di 2025 gitu. Bagaimana kemudian IKN tidak terlalu banyak alokasi anggarannya, bagaimana kemudian infrastruktur itu tidak terlalu banyak anggarannya, tapi beliau menekankan kepada ketahanan pangan. Bahkan beliau berjanji dalam 4-5 tahun ketahanan pangan, swasembada pangan itu harus terjadi di Indonesia. Bahkan Indonesia akan menjadi lumbung pangan. Ini memang yang sering dulu diucapkan oleh Prabowo dan itu sudah lama beliau sampaikan. Baik soal korupsi, baik soal bagaimana kemudian mengatasi berbagai macam konflik internal gitu kan. Bukan soal intervensi dari luar, tapi tentang bagaimana kemudian menghadapi kondisi bangsa sendiri oleh kelakuan-kelakuan kolega-kolega bangsa sendiri. Ini nih pemahaman sejarah Prabowo ini memiliki berbagai macam harapan. Mungkin memang di pidato perdana semua presiden bisa menyampaikan berbagai macam harapannya, mimpinya, dan Prabowo juga sadar bahwa hal ini dalam ucapan politik gampang untuk diucapkan, tapi sulit untuk diimplementasikan. Tapi kita hanya butuh persatuan. ini sudah pemimpin yang kemudian paham. Dan kita sudah melihat bagaimana kemudian hal-hal yang dilakukan oleh Prabowo dalam ucapan-ucapannya, dalam janji-janji kampanyenya, itu akan kita lihat ke depan, akan seperti apa gitu. Apakah kemudian kementerian yang beliau susun dengan berbagai macam tambahan-tambahan kementerian hanya sebatas pembagian kekuasaan, atau memang zakon kabinet yang memang diharapkan oleh Prabowo untuk menyelesaikan segala persoalan? Ini kan kita nanti bagaimana kemudian akhirnya nanti tindakan-tindakan itu benar-benar nyata. Tapi pemahaman sejarah tentang bagaimana kemudian dalam perang kita tidak memiliki anggaran negara, dalam berbagai macam kondisi-kondisi tertekan kita tidak punya anggaran negara, maka dalam posisi yang merdeka kita harus memanfaatkan anggaran negara ini sebaik-baiknya untuk kemaslahatan orang-orang itu, orang-orang miskin, petani, peternak gitu. Itu jangan sampai dilupakan. Wah, ini wong cilik ini juga sering disebutkan oleh Prabowo, meskipun kita selalu ingat bahwa slogan wong cilik ini agak kaitannya dengan PDIP gitu. Dan sekarang Prabowo sudah menyebutkan itu, dan ini bukan tentang bagaimana kemudian akhirnya partai politik tersebut, partai politik satu, partai politik dua, tapi tentang bagaimana kemudian hadirnya pemerintah kepada seluruh masyarakat Indonesia. Jadi ada memang berbagai macam perubahan-perubahan yang terjadi dalam diri Prabowo. Prabowo hanya ingin menyampaikan kepada seluruh masyarakat Indonesia. Dan kita akan melihat apakah kemudian kata-kata yang pernah dulu almarhum Gus Dur ucapkan terkait Prabowo adalah orang yang paling ikhlas. Kita akan lihat ke depan akan seperti apa. Kita akan lihat ke depan bagaimana kemudian Prabowo menjawab keraguan-keraguan masyarakat bahwa kabinet yang gemuk ini hanya akan menjadi tidak efisiensinya anggaran gitu. Kita akan lihat itu ke depan akan seperti apa. Tapi yang pasti pidato perdananya memberikan kita banyak harapan, memberikan kita banyak mimpi bahwa ke depan akan ada kemajuan-kemajuan lagi, bahwa ke depan akan ada berbagai macam perkembangan-perkembangan lagi yang akan mensejahterakan masyarakat Indonesia. Harapannya begitu, tapi kita tidak tahu ke depan akan seperti apa. Cuma kalau dari pidatonya, saya optimis pemahaman sejarah Prabowo akan menghantarkan beliau menjadi pemimpin yang lebih baik dari Jokowi, karena beliau sangat paham betul bagaimana perasaan masyarakat Indonesia ketika dalam kondisi-kondisi tertekan, tertindas peperangan dan sebagainya. Sehingga beliau memang ingat betul soal hal tersebut. Perihal dirinya pernah menjadi bagian dari berbagai macam soalan yang hingga hari ini terus dipertanyakan oleh para aktivis, beliau suatu saat nanti akan menjawab itu secara sendirinya, dan waktu juga akan membuka itu bagaimana kemudian sejarah itu terjadi. Dan apapun yang kemudian terjadi ke depan, selamat dan semangat untuk Prabowo Gibran.
Dan kita akan melihat bagaimana kemudian pasangan ini akan berkolaborasi. Meskipun sampai hari ini ada masih berbagai macam pertanyaan-pertanyaan yang akhirnya muncul. Kapan Prabowo akan bertemu Ibu Mega? Ini gak ketemu-ketemu ini. Presiden Prabowo ketemu dengan Presiden Megawati ini gak tahu kapan ini. Kemarin sampai berjanji sebelum pelantikan tapi ternyata gak jadi-jadi. Bahkan Megawati, Presiden Megawati, Ibu Megawati juga tidak hadir dalam prosesi pelantikan karena katanya sakit gitu kan. Bahkan ada juga berbagai macam tokoh-tokoh PDIP, salah satunya seperti Ganjar yang kemudian juga tidak hadir. Mahfud MD yang sedang menemani ibunya dan berbagai macam hal lain yang kemudian akhirnya tampak di luar sana. Tapi bagaimanapun itu, harapannya adalah pidato Prabowo bukan drama politik yang ingin disampaikan kepada masyarakat, tapi memang tujuan, mimpi, dan harapan yang akan beliau lakukan, yang akan beliau kerjakan untuk kemaslahatan dan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Jadi ibaratnya gitu kan, ini kita sudah melakukan PDKT dengan kekasih kita selama bertahun-tahun gitu, sampai akhirnya kita diterima dan kita diterima untuk melaksanakan tunangan sampai prosesi pernikahan. Nah, ini kan betapa bahagianya gitu ketika cinta kita, proses perjuangan cinta kita tidak bertepuk sebelah tangan. Sama kayak Prabowo ketika kemudian beliau berjuang untuk kemudian memimpin Indonesia tidak bertepuk sebelah tangan karena akhirnya beliau mendapatkan kemenangan di 2024. Harapannya adalah apapun yang kemudian akhirnya terjadi di masa depan, Prabowo dapat memimpin Indonesia untuk menjadi negara yang mandiri, untuk menjadi negara yang merdeka, yang kemudian setiap orang, setiap masyarakat dapat bisa tersenyum bergembira karena beliau sudah tidak lagi memikirkan tentang apa yang kemudian akan mereka makan besok atau apa yang kemudian akan mereka makan hari ini, tapi beliau sudah berpikir tentang bagaimana menikmati hidup dengan tenang. Saya kira itu, terima kasih. Cita-cita saya ingin seperti Gibran, tapi saya sadar diri dan sadar posisi. See you, korban ghosting.